Saudara Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menegaskan pemerintah tidak akan menutup e-commerce atau platform perdagangan daring. Hal ini disampaikan Zulhas menanggapi keluhan pedagang Tanah Abang soal omset yang turun. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan berjanji akan membuat aturan perdagangan online lebih tertib. Zulkifli Hasan menyebut penutupan e-commerce atau platform perdagangan online tidak bisa dilakukan karena jadi bagian dari perkembangan digital. Mendak meminta para pedagang yang mengikuti perkembangan dengan turut berjualan secara online. Ya enggak, kan diatur bukan tutup, enggak boleh dong, kan enggak bisa dihindari. Namanya itu platform digital itu zaman kok. Yang nggak ikut nanti kan jadi itu loh yang di NTT itu jadi apa, komodo kan, satwa langka gitu. Jadi memang harus mengikuti perkembangan. Oleh karena itu saya bilang teman-teman di pasar Tanah Abang, pasar sayur aja online sekarang. Apalagi pasar-pasar yang jual barang-barang komersial ya, pakaian, sepatu itu kan harus juga mengikuti selain offline online. Cuman memang kita tata. Kan saya terima kasih pada Shopee ya. Shopee sudah nggak impor lagi dia, tapi dia akan menjual produk-produk lokal, kan keren. Jadi nggak bisa dipungkiri memang saudara, budaya belanja nggak hanya di Indonesia tapi juga di dunia sudah bertransformasi. Sekarang masyarakat lebih senang belanja lewat ponsel karena tentu lebih praktis. Nggak perlu pakai ongkos transport, nggak perlu bayar parkir. Tapi meskipun masih tetap ada sekelompok masyarakat yang mungkin lebih memilih belanja langsung ke lokasi karena pengen lihat barangnya langsung. Kalau beli baju pengen coba langsung biar nggak zonk gitu. Tapi nggak bisa dipungkiri juga, kadang belanja online ini lebih murah harganya dibandingkan dengan offline. Nah ini nih yang akhirnya jadi keluhan para pedagang di toko-toko offline karena kenapa mereka lebih mahal? Karena mereka ada pajak, lalu mereka harus bayar sewa toko yang akhirnya dibebankannya ke harga barang dan bikin barangnya jadi lebih mahal. Ini memang beban berat untuk pedagang konvensional supaya bisa ikut arus perubahan di era transformasi digital seperti sekarang. Apalagi ada uang yang sangat besar dalam perputaran bisnis e-commerce. Ini angkanya saudara. Melihat atau mengambil data yang terbaru dari Momentum Works yang menghitung bahwa pendapatan bisnis secara bruto untuk e-commerce secara total di Indonesia adalah 51,9 miliar dolar. Kalau kita rupiahkan ini mencapai 770 triliun rupiah. Anda bayangkan ada ratusan triliun dari pendapatan selama 1 tahun di 2022. Bahkan Indonesia ini mencetak pendapatan tertinggi di Asia Tenggara, sumbangsihnya mencapai 52% dari total pendapatan e-commerce di seluruh Asia Tenggara. Jadi emang gede banget. Nah, dari angka ini 51,9 miliar dolar yang paling dapat cuan terbesar adalah Shopee. Pangsa pasarnya mencapai 36%. Berarti kalau kita hitung nih saudara, 36% dari 51,9 miliar atau tadi 770-an triliun berarti pendapatannya adalah 278,5 triliun rupiah. Bergeser yang kedua ada Tokopedia 35%, kalau kita hitung artinya ada 270,8 triliun rupiah pendapatannya, turun ke Lazada dan juga Bukalapak yang sama-sama 10%. Jadi ini emang angkanya cukup jomplang ya, dari yang dua atas lalu bergeser ke yang ketiga dan keempat, pangsa pasarnya turun menjadi 10%. Keduanya mendapatkan pendapatan kotor sekitar 77,4 triliun rupiah. Sementara TikTok nih sebelum akhirnya ditutup beberapa pekan lalu menguasai pangsa pasar 5%, sekitar 38,7 triliun rupiah. Nah pertanyaannya kemana nih ketika ditutup ini 5% pangsa pasarnya? Apakah kembali ke cara konvensional belanja di toko offline atau akhirnya menyebar ke toko-toko e-commerce lain? Nah ini yang masih perlu dihitung tentunya. Kalau kita bandingkan lagi dengan pendapatan pasar Tanah Abang ketika 2020 Pasar Jaya sebagai pengelola Tanah Abang ini menghitung transaksi hariannya Tanah Abang ini kalau normal mencapai 100 miliar rupiah. Berarti kalau kita kalikan nih 1 bulan kita anggap 30 hari artinya ada pendapatan Tanah Abang 3 triliun rupiah. Jadi kebayang ya kalau kita bandingkan aja dengan Shopee nih yang paling gede. Tadi ada angka 200-an
270-an triliun rupiah. Artinya transaksi di Shopee ini 92 kali transaksi Tanah Abang per bulan. Jadi emang besar sekali pendapatan bisnis e-commerce yang terjadi saat ini. Nah ini yang tentunya menjadi hal yang dikonsernkan oleh para pedagang di Tanah Abang. Tapi kembali kita sebut kalau transisi kebiasaan pembeli ini sekarang nggak bisa dihindarin. Masyarakat lebih suka yang instan dan mudah, semua bisa didapat dari belanja daring. Bahkan sekarang saudara, setengah dari jumlah masyarakat Indonesia sudah menjadi pengguna e-commerce. Ini datanya. Saya masih mengambil data ini dari Statista Market Insight untuk data terbarunya termasuk proyeksinya. Kalau Anda lihat di 2022 tahun lalu ini akibat yang masih ada setengah pandemi begitu ya, angkanya 178,9 juta orang sudah menjadi pengguna e-commerce. Dan ini diprediksi di tahun-tahun berikutnya bahkan di 2027 hampir mendekati jumlah masyarakat Indonesia. 244,6 juta orang akan menjadi pengguna e-commerce. Melihat datanya saudara, dari 2019 terus ke 2023, rata-rata pertumbuhan per tahunnya orang yang bertransisi untuk berbelanja menjadi pengguna e-commerce adalah sekitar 15-20 juta orang. Nah, harusnya sebenarnya angka-angka yang begitu besar ini bisa jadi potensi untuk para penjual offline memperluas pasar mereka. Misalnya nih orang yang atau pedagang yang jualan di Tanah Abang tadinya konsumennya hanya mereka yang di Jabodetabek saja, berkat e-commerce harusnya mereka bisa memperluas pasar mereka mendapatkan konsumen dari Kalimantan, Sulawesi atau bahkan Papua karena kemudahan akses tadi, dan ini dia potensi yang cukup besar hingga 2027.